Yuk. Kak Ria, Waalaikumsalam. Kak Manda, semakin seru pelajarannya Bang. Iya, seru. Saya juga merasakan itu gitu. Waalaikumsalam Kang Ijin. Oke, terima kasih Kak Hani. Terima kasih sudah hadir. Kak Zahra, hipno baru terasa masuk saat kita jadi penyaksi dulu. Iya betul. Hipno itu nanti akan menjadi akselerator, tapi jangan juga akhirnya kita menggunakan ini untuk mempercepat ya. Karena nanti muncul lagi tuh ego di situ. Kini pengen mengejar, dorongannya bukan mengejar, tapi karena ada rasa nggak nyaman, pengen bersegera, nanti jadi ngejar. Itu Kak Zahra, jadi hati-hati di situ mainnya. Cici, cara menikmati sabar bagaimana sampai kapan Pak? Begini, sabar itu esensinya adalah penerimaan. Jadi pintu awal sabar adalah penerimaan. Ya. Jadi awalnya ya mesti bisa sadar dulu sebelum sabar. Sadar dulu apa yang sedang terjadi di diri kita, muncul pikiran, perasaan, sama emosi. Nah, emosinya diterima, diproses di dalam proses yang namanya penyaksian. Sampai kapan? Ya, sampai kemudian terjadi suatu transformasi emosi gitu loh. Nanti sabarnya bukan sesuatu yang istilahnya untuk memproses penerimaan itu saja, tapi sabarnya ini nanti akan menjadi kualitas jiwa kita yang mampu untuk selaras terus dengan apapun juga yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Waalaikumsalam Kak Eva. Kak Yeti, waalaikumsalam. Kang, tiba-tiba muncul rasa sedih, apa pendaman emosi belum rilis? Nggak apa-apa, disaksikan aja. Lebih baik tidak perlu kita simpulkan ini sebagai ini dan itu ya. Utamanya coba hanya dipahami kesedihan sampai muncul tangisan, itu sebenarnya suatu ekspresi kejujuran jiwa yang sedang terbuka, gitu aja. Jadi dihargain aja dalam bentuk ya kita terima, kita saksikan. Tadi sampai aliran sering dianalkan sebagai tadi udah ya. Akan ada bentuk aliran yang negatif ya. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa aliran itu sebenarnya bagian dari perwujudan Tuhan juga. Nah, makanya akan ada bentuk aliran yang negatif sifatnya merusak, atau positif yang sifatnya membangun, gitu ya. Di dua halaman lagi teman-teman. Oke. Ada yang kuat, ya sifatnya kuat, yang semangat gitu misalkan. Kita bersemangat tuh aliran juga. Dan yang lemah, kayak kita pengen santai dulu, relax dulu gitu. Udah terima aja gitu dulu gitu, nggak usah diasumsikan apapun juga. Wah nih relax nanti target nggak tercapai, itu justru ego yang sedang menguasai diri kita. Semua akan hadir menjadi keteraturan saat tidak digenggam oleh pemaknaan manusia. Dalam kacamata manusia ada perbuatan yang bisa dikatakan menggenggam, namun dalam perspektif Tuhan perbuatan menggenggam itu pun merupakan aliran. Jadi kita bisa aja, oh kita ingin menggapai, mencapai, meraih. Tapi ketika itu hasil didorong dari kehendak Tuhan, semangat yang diberikan bukan karena kita mengejar sesuatu yang lebih baik, tapi kita ada semangat untuk melakukan suatu kebermanfaat dan itu menjadi aliran dari dalam diri, itu nggak ada yang salah. Yang salah itu semangatnya diada-adakan dilandasi oleh perasaan takut atau kesedihan. Kita ingin menutupi ketidaknyamanan lalu kita menyemangati diri. Ini kan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang jadi single parent, ya karena dia harus menjalankan hidupnya sendiri. Jadi harus jadi orang kuat. Ya semua tuh harus dikondisikan gitu supaya kita itu enggak dalam kondisi yang lemah gitu. Harus semangat gitu kan. Padahal ada waktunya dia lagi drop dan tidak mau dibuka, tidak mau diakui. Gitu. Oke. Pada akhirnya kita akan melihat wujud Tuhan dalam kehidupan yang bentuknya dinamis. Jadi wujud Tuhan itu dinamis ya. Kalau kita, wow ini Tuhan yang ini aja, enggak, berarti itu bukan. Karena Tuhan meliputi gitu loh. Jadi nggak lengkap lah istilahnya mungkin. Dalam rasa bahagia dan penderitaan. Saat pikiran didorong untuk menggenggam karena ada emosi yang masih hadir menguasai sebagai dampak pemaknaan peristiwa oleh pikiran, maka Tuhan sedang ingin dikenal dalam wujud penderitaan.
Jadi nanti ada masa-masa di mana kita tuh diarahkan gitu untuk mikirin sesuatu yang tidak nyaman, terus merasa tersiksa, akhirnya kita menderita. Nah, itu sebenarnya Tuhan ingin dikenal dalam penderitaan itu. Gimana cara mengenalnya? Dengan menyelaraskan diri dengan perasaan penderitaan tadi. Cukup dengan menyaksikan, merasakan secara utuh penderitaan itu sebagaimana adanya. Selesai di situ kita bisa akan masuk dalam proses pengenalan Tuhan nanti. Oke. Karena banyak hal yang digenggam tidak sesuai harapan. Nah, itu kan karena penderitaan itu kan esensinya ditimbulkan karena ada sesuatu yang kita ingin dapatkan kemudian tidak mewujud di dalam kenyataan. Maka sikapi hidup dengan mengizinkan untuk hadir. Jadi hadir aja. Oke, hadir. Oh, ada ini, hadir. Bisa merasakan, mengalir, ya. Sehingga kondisi damai akan menciptakan energi emosi yang berfrekuensi tinggi. Nah, ini cocok dengan yang namanya keberlimpahan, teman-teman. Dan berdampak pada berubahnya wujud Tuhan, ya. Jadi ini wujud Tuhan jangan dimaknai kayak tampilan fisik gitu ya. Wujud Tuhan tuh ya ekspresi-ekspresinya itulah dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Wujud Tuhan dalam bentuk emosi dari takut menjadi damai. Jadi yang tadinya nggak nyaman tiba-tiba bisa lapang, lega, semua rasa cukup muncul gitu kan. Itu wujud Tuhan yang lebih yang lebih baik gitu. Jadi menjadi damai. Frekuensi damai membuat manusia kreatif pikirannya. Bersamaan dengan hadirnya banyak intuisi, dampak keterhubungan jiwa dengan Tuhan. Jadi intinya gini teman-teman. Jadi ketika frekuensi damai itu sudah hadir, maka kedamaian ini membuat pikiran rileks. Maka ketika pikiran rileks itu, dia bisa lebih kreatif atau menghasilkan suatu kreativitas. Yang mana nanti pikiran bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya tertutup gitu loh. Karena kita terlalu stres, selalu yang muncul adalah pola-pola yang sama, yang lama gitu. Akhirnya kita nggak bisa menyikapi suatu permasalahan dengan cara yang berbeda, yang mana sebenarnya itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Makanya perlunya untuk rileks gitu ya. Nah, kalau udah bisa rileks kan jiwa tadi yang sudah damai bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, disinilah yang kemudian istilahnya jiwa bisa terbimbing sebagai hamba. Hal ini akan menjadi dorongan yang mengalirkan diri kita melakukan kemanfaatan. Nah, tadi makanya kita mengalir itu bukan jadi pasif. Karena nanti ada dorongan-dorongan yang mengalirkan kita melakukan kebermanfaatan. Pasti jadi aktif. Secara otomatis kita akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah itu. Padahal kan ya semua orang pasti pengen menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bermanfaat. Dengan begitu prasangka bahwa mengalir adalah ekspresi sikap fatalisme menjadi terbantahkan. Jadi memang ya mengalir itu bukan jadi fatalisme gitu loh. Manusia justru bertindak bersama Tuhan, bukan hadir dengan kesadaran yang tertutup identitas atau ego. Jadi aktifnya manusia karena dia dibersamai oleh Tuhan di sini. Beda yang sebelumnya, dia menghadirkan Tuhan dalam bentuk ego. Jadi controlling terus kan gitu. Oke, izin nyapa teman-teman dulu nih di kolom komentar. Buku apa Kang yang dibaca atau referensi buku apa yang baik untuk pemula? Ini hasil ini Kang, hasil kontemplasi tadi pagi. Jadi tiba-tiba mendengar suatu penjelasan tentang kesadaran, langsung ngalir ini semua gitu. Oh ternyata ini sesuatu yang perlu untuk tekankan kepada diri saya juga sendiri gitu ya, sebagai kesadaran. Agar kemudian tidak sibuk untuk mencari-cari sesuatu. Ini saya sadari karena belakangan saya coba untuk transendensi ceritanya kan, ke dalam diri, mencoba memahami tentang kedamaian itu seperti apa gitu. Tapi sampai akhirnya saya mendapatkan suatu seperti peringatan istilahnya. Ketika saya coba transendensi, kebanyakan orang tuh seperti mencari, menunggu akan ada apa sesuatu gitu yang mungkin inilah bentuk Tuhan. Gitu loh. Inilah kehadiran Tuhan yang murni. Seolah-olah ke arah sana. Nah, akhirnya saya sadari nggak begitu ceritanya. Bahwa Tuhan itu
harus dikenal melalui ciptaan-ciptaannya. Tapi tidak bisa kemudian ketika pikiran kita masih dikuasai oleh identitas dan emosi sehingga kemudian kita terjebak untuk selalu membuat suatu analisa atau penghakiman. Jadi harus bisa damai. Nah di situ akhirnya disatukanlah pengetahuan ini yang tadinya saya tahu tentang penyaksian yang bisa membawa pada kedamaian. Lalu kemudian kedamaian yang sudah ada saya hadirkan sebagai wadah untuk menerima segala sesuatu tanpa label gitu. Ya hadirkan ya semua, muncul. Nggak ada yang, bukan saya tidak berminat melabel, tapi memang saya hanya fokus merasa aja gitu loh. Oh munculnya ini, munculnya itu. Yang kayak awan tadi, hadir, hilang. Ini lama-lama, ini seperti zikir gitu. Sesuatu yang konstan terjadi, ini akan memperdalam lagi yang namanya ketenangannya. Nah di situ gitu ya, kita akan bisa ya mengalami berketuhanan lebih dalam lagi gitu. Ya bukan menghilangkan sisi identitasnya tentunya gitu, tapi dari sisi kualitas menyatu dengan ciptaannya itu menjadi lebih kuat lagi. Begitu Kang Tony. Kalau buku referensi apa? Nanti saya jelaskan di sini. Buat teman-teman yang suka buku, ya boleh aja mungkin dari apa namanya, seperti Letting Go. Tapi ini sih nggak bisa, saya nggak ngambil satu referensi buku gitu loh. Saya baca bukunya, cuman ngambil beberapa hal aja, nggak banyak. Gabungkan lagi dengan penjelasan orang, gabungkan. Sebenarnya lebih mudah cari di YT deh. Itu sebenarnya banyak loh. Tapi kembali lagi kalau teman-teman niat biasanya nanti dihadirkan sih. Ya, dihadirkan nih yang perlu dipahami terus sih sambil dicatat. Ya, kita catat sendiri gitu. Oh nih esensinya nih. Nanti nggak ngerti di sini, coba dengerin lagi, ikut live kayak gini gitu, ikut podcast. Dengerin lagi gitu, terus aja. Nanti dia apa jadi puzzle yang terkumpul gitu. Tempel, oke jadi anti share utuh. Begitu. Karena ya kebanyakan orang juga menyampaikan dengan level pemahamannya sendiri gitu ya, yang mana masih ada sisi-sisi yang juga yang memang belum lengkap. Ya. Tapi nggak kemudian seperti nggak ada manfaatnya, ada mungkin sebagian kita ambil sedikit. Tapi kan kita harus baca dulu tentunya ya. Dan itu lebih takes time. Tapi bagi yang suka mungkin ya boleh aja. Jadi tidak perlu ngikutin apa yang saya lakukan, ya. Kalau memang pengen baca buku, coba niatkan aja. Nanti datang ke toko buku, coba lihat bukunya mana yang ada energinya kita rasakan itu menarik. Seperti itu Kang Tony. Aku melepaskan seluruh kendalian diri, akal ilmu, hati ruh. Yes, mantap. Terima kasih Kak Rini. Kendalian sebenarnya. Oke, Kak Ayu Bobi, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Manusia justru bertindak bersama Tuhan. Nah, ketika tadi udah damai, ya, yang melakukan suatu tindakan kebermanfaatan, ya pasti di situ dia juga akan istilahnya dalam kondisi yang dibersamai oleh Tuhan. Bukan hadir dengan kesadaran tertutup identitas atau ego, seolah dirinya lah yang memiliki kemampuan dan harus menentukan langkah maksimal dengan menggunakan free will-nya. Nah inilah free will yang digadang-gadang tapi masih di dalam state kesadaran jiwa yang dikuasai oleh ego gitu ya, identitas. Maka dia akan selalu menjauhkan kesadaran manusia dari Tuhannya gitu ya. Jika sudah memahami konsep mengalir, maka saat menjalankan hidup manusia tidak perlu mencari atau berusaha atau mengkondisikan apapun juga, karena semua sudah tepat kodok dan kodarnya, ya. Takdir dan ukurannya itu udah tepat gitu ya. Yang saya sebut biasanya sami'na wa ata'na, nanti sikapnya kita taat dan patuh, ya terima semuanya secara utuh gitu. Termasuk ketika kita dalam proses belajar kesadaran, bukan berarti tidak perlu menggali pengetahuan ya. Jadi benar. Kembali lagi kita harus tahu tentunya ya. Kayak tadi ditanyakan oleh Kang Tony, Kang, baca buku apa? Apa referensi bukunya gitu yang sebagai pemula untuk bisa dibaca gitu.
ya memang pembelajaran itu ya pintunya terbukanya kesadaran juga gitu loh. Jadi perlu untuk belajar. Tapi gimana kita belajar? Ya ini saya jelaskan di sini. Bukan berarti tidak perlu menggali pengetahuan karena secara hukum semesta intuisi tidak akan hadir atau kita bisa dengar gitu loh. Aliran pengetahuannya di dalam pikiran manusia tanpa adanya pengetahuan yang akan menerjemahkan dorongan petunjuk ilahi tadi. Ya bagaimana Allah bisa memberikan suatu gambaran bagaimana kita mengerjakan sesuatu kalau kita nggak pernah baca pengetahuannya? Pasti nanti akan dihadirkan. Semakin lengkap ketika kita bersungguh-sungguh gitu menjalaninya. Intinya lakukan sesuatu yang bisa dinikmati. Jadi ya udah nikmatin aja. Kembali lagi. Nah, nanti saya jelaskan di sini juga. Belajar tidak harus dengan membaca buku. Mendengar podcast atau live TikTok juga bisa menjadi jalan masuknya pengetahuan, khususnya bagi tipe-tipe orang visual atau auditory gitu ya. Tidak memaksa adalah hal yang perlu diingat dan perhatikan. Nah ini teman-teman, jangan satu halaman, alhamdulillah, udah berhenti dulu gitu loh. Disaksikan lagi rasa capeknya, rasa penatnya, nanti akan terurai lagi, mampu baca lagi, baca, atau mau kerja yang lain silahkan gitu kan. Tidak memaksa adalah hal yang perlu diingat dan diperhatikan, karena pemaksaan menghasilkan aliran yang terjadi tidak murni, sehingga cenderung terjebak tenggelam dalam ekspresi ketuhanan pada dimensi identitas atau ego. Yaitu teman-teman ya, yang tadi saya tulis pagi ini, yang rencananya mungkin nanti akan menjadi salah satu bagian dari isi buku saya kalau diizinkan oleh Tuhan untuk bisa bikin buku. Karena ini aja tuh yang udah ditulis sebanyak ini gitu sebenarnya. Gitu loh. Jadi banyak sekali, ini udah buku ketiga, kurang lebih tebelnya segini gitu ya. Tapi isinya juga ada yang agak mirip-mirip, ada yang berbeda, ada perspektifnya yang lain gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, jika aliran apapun terwadahi berarti kita tidak sedang menuju kemana-mana. Betul, karena akan ada tuntunan searah. Setuju. Kak Airlax, terima kasih juga Kak Airlax. Mas Ari, tolong diulang lagi sikap hidup untuk mengizinkan datang. Sehingga, apa yang tadi mengalir kali ya? Maksudnya. Oh, maka sikapi hidup dengan mengizinkan untuk hadir, mengalir, sehingga kondisi damai akan menciptakan energi emosi yang berfrekuensi tinggi dan berdampak pada berubahnya wujud Tuhan dalam bentuk emosi dari yang tadinya takut menjadi damai. Begitu Kak Sain. Maaf ya, baru dibacakan nih pertanyaannya, requestnya. Bukan hidup yang berat, tetap pikiran standar ego. Ya, terima kasih Kak Yunita. Oke, lanjut lagi. Saat sedang dalam masalah besar, susah banget untuk banyak bersyukur yang spontan. Terus gimana Kang? Ya pertama-tama kita harus bisa keluar dulu dari cerita kehidupannya, dari masalahnya tadi. Bukan kita kabur dari masalah, bukan. Tapi kita harus bisa memisahkan diri antara kesadaran atau jiwa kita ini dengan yang namanya identitas dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi nyatanya di diri kita gitu. Diamati, nanti kemudian ketika kesadaran ini tidak terganggu, yang ditandai oleh pikiran terus menganalisa, mampu diam, yang seperti Musa itu pikiran diam gitu. Makanya nanti baru bisa menjadi penyaksi. Kenapa semakin baik perilaku kita terhadap alam dan manusia, semakin sulit hidup kita? Jadi jangan dimaknai ini sebagai hubungan sebab akibat yang pemahamannya terlalu dekat gitu loh, hubungan sebab akibatnya. Tapi mesti dilihat dalam rentetan kejadian yang agak panjang. Jadi kenapa kemudian kita sudah berperilaku baik pada alam, manusia? Nah, bisa jadi di sini ada ego yang masih tampil sebagai orang baik gitu kan. Dan Tuhan tidak menghendaki ini, bukan masalah bentuk perbuatannya. Seperti yang saya sering jelaskan kepada teman-teman. Ketika kita anggaplah Tuhan itu analoginya adalah air mineral yang murni, lalu kita tuangkan yang namanya minyak. Maka di situ antara minyak dan air akan tetap terpisah walaupun dua-duanya bentuknya benda cair. Tapi nggak bisa menyatu.
Maka yang paling penting bukan masalah benda cairnya, bukan sama-sama cairnya, bukan sama-sama baiknya, tapi unsur yang menjadikan kebaikan itu yang perlu untuk kemudian dihadirkan dulu. Agar nanti kalau unsurnya sudah sesuai, pasti secara bentuknya juga akan baik. Betul bahwa perlu kita melakukan suatu perbuatan baik sebagai pembiasaan, tapi kebanyakan kebablasan. Kita terus-menerus mengejar prestasi dengan melakukan kebaikan. Padahal itu semua justru membuat kita seperti nanti setan yang sombong. Saya sudah taat ya Tuhan, saya patuh, saya diciptakan duluan, saya sudah apa namanya ya diciptakan juga dari kualitasnya api. Sedangkan Adam baru diciptakan, dia belum teruji ketaatan, kepatuhannya. Ya, lalu kenapa aku disuruh sujud kepadamu? Nah itu, kan itu bisa terjebak di situ nantinya. Oke, Kang Tony, terima kasih. Kang, bagaimana caranya menjaga agar perasaan tetap stabil meskipun situasi kurang baik? Ya pertama-tama ya kembali lagi. Kita belajar dulu melihat perspektif yang berbeda dari kondisi ini gitu loh. Agar tidak memaknainya dengan makna yang sama. Ya, jadi persepsi kita akan berbeda nantinya. Nah, ketika persepsinya udah clear, ya, kita bisa jadikan suatu motivasi untuk menerima gitu. Karena nanti kunciannya ada di penerima atau penyaksian. Gitu caranya. Bang izin dulu. Oke, Kak Manda, terima kasih. Karya JTR, Waalaikumsalam. Saling melengkapi, tuk selaras ya Kang. Yes, betul. Betul. Kang, kita tahu paham kemarahan pada orang yang menyakiti kita, tapi tetap marah, gimana itu? Belum bisa. Ya kembali lagi ini kaitannya tentang emosi yang banyak memendam di dalam diri, dan ini akhirnya keluar dari cerita kehidupan yang tampil di dalam peristiwa tadi. Jadi kayak ini nyata banget, yang nyata apa? Yang nyata ini apa orang itu yang jahat. Kenapa kalau ada orang jahat gitu, misalkan orang teriak-teriak, kita sedang nih Kak Ratna dan saya ada di tempat yang sama di waktu yang sama. Ada orang yang teriak-teriak gitu. Kak Ratna bisa sakit hati, tapi saya bisa santai gitu. Berarti ini nyata nggak sih yang teriak-teriak itu sebenarnya dia itu menyakitkan atau enggak gitu? Nyatanya gimana? Jadi nyatanya itu sebenarnya nggak ada di dalam diri kita. Ya, bukan aksinya itu nanti nyatanya dalam proses pemaknaan yang dilakukan oleh pikiran begitu. Ya kalau masih terlihat nyata sekali ya mesti dirilis dulu emosinya supaya nanti dia tidak menggambarkan wah yang di luar ini nyata, enggak. Spill buku yang dibaca ini tulisan sendiri semuanya. Jadi kalau saya habis dengerin sesuatu, saya coba kontemplasi ke diri, tiba-tiba muncul penjelasan ini arahnya begini, oh, oke, ini yang saya tulis itu semua. Dan ini rencananya saya coba nanti apa namanya ya bikin buku pemahaman identitas, penyatuan, ya, bagaimana menyatu dengan Tuhan gitu di dalam kehidupan ini tanpa menghilangkan apapun juga yang diliputi oleh Tuhan gitu, supaya nanti kita itu hidup nggak terus berteori yang nanti teorinya justru semakin mendorong identitasnya untuk melakukan suatu tindakan untuk memberikan kenyaman-kenyaman kembali kepada identitas kita. Jadi tidak melekat kepada ciptaan Tuhan yang namanya kenyamanan, yang mungkin juga ini diibaratkan sebagai surga gitu ya. Ya. Jadi tujuan hidup kita jadi kembali kepada yang utama, yaitu Tuhan, bukan ciptaannya, yaitu surga yang menghasilkan kenyamanan. Itu yang jadi salah atau banyak yang disalah tafsirkan oleh kebanyakan orang sekarang. Saya suka mendengarkan daripada membaca. Iya, betul. Mendingan dengar, sesuaikan aja. Ya, sesuai dengan apa yang apa namanya yang kita bisa nikmati gitu. Saya lebih suka dibacakan ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya tadi udah dialirkannya hari ini dalam bentuk tulisan, bacaan, ya kita ngikutin aja ya. Pagi juga Bu Ikun, Kak Rini, terima kasih juga. Apa makna lepaskan kendali itu, Kang? Begini, melepaskan kendali itu ya istilahnya kita tidak hadir sebagai ego,
yang dimana ego ini biasanya ketika mengendalikan dia itu punya rasa ketakutan yang coba ditutupi dengan cara menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan kenyamanan dirinya. Itu mengendalikan ke situ. Tapi kalau melepaskan itu kan berarti ya diizinkan aja dulu gitu loh, dirasakan. Agar nanti ketika kita sudah mampu untuk merubah lah istilahnya frekuensi dari emosi tadi yang tadinya ketakutan, akhirnya bisa damai ketika kita sudah saksikan emosi takut tadi. Nah di situ kita tidak mengontrol dengan landasan takut tadi gitu. Jadi dimaksud dengan melepaskan kendali itu adalah mengontrol dengan landasan atau fondasi perasaan emosi ketakutan. Tapi nanti kita tetap mengontrol, tapi mengontrolnya hasil dari dorongan, hasil keterkoneksian jiwa yang sudah gitu loh. Jadi mengendalikannya bukan akhirnya jadi wah nggak mengendalikan sama sekali, ya itu salah paham. Saya suka mendengarkan, membaca dan menulisnya. Ya betul itu tepat Kak Sain, bagus. Kekayaan tidak hanya diukur dari kesuksesan materi, betul, tapi sudah merasa cukup jiwa, ya itu betul sekali. Kang Tony ngalir lalu merenungkan dan mengambil hikmah pelajaran dari setiap yang hadir di kehidupan sehari-hari. Ya betul begitu. Oke, hadir Bang. Oh, it's me. Maaf mau tanya, sikap tidak menampakkan kekurangan diri pada orang lain, apakah itu baik? Ya kalau kemudian tidak menampakkan dirinya itu didorong oleh motivasi untuk menjaga identitas diri, ya itu nggak baik juga. Tapi kalau tujuannya kita memberi jeda, tidak langsung mengekspresikan, tapi kita memprosesnya dengan penyaksian emosi-emosi itu gitu, berasa kurang tadi, itu bagus. Tergantung motivasinya apa ya. Merilisnya gimana Kang? Soalnya belum bisa menahan sesuatu yang menyangkut diri kita. Ya merilisnya tadi ya, emosi-emosinya tadi disaksikan. Karena yang menjadikan jiwa ini seperti melekat terhadap gambaran yang ditampilkan dan dimaknai oleh identitas kita. Karena secara identitas itu kita punya keyakinan mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Nah kalau ada yang buruk tuh kayak ini nyata banget, padahal cuma sesuatu hasil pemaknaan aja sih. Itu yang perlu untuk dilepas emosinya agar gambaran tadi walaupun termaknakan demikian, tapi nggak membuat kita kayak tersiksa. Rasa tersiksa ini atau emosi ini yang kemudian perlu untuk diregulasi. Istilahnya gitu. Bang, aku selalu lari dari masalah, jadinya kesalahan aku makin banyak. Ya, lihat itu sebagai proses perjalanan jiwa yang memang sudah tepat dan sempurna ya. Jadi cara menerimanya ya kembali lagi, sadar aja dulu. Oh tadi kan udah bagus nih, udah sadar. Saya selalu lari. Oke, sekarang saya mencoba untuk melakukan atau menyikapi dengan cara yang berbeda. Oke, saya coba untuk sadar dulu terhadap tampilan identitas yang muncul di diri, pikiran, perasaan, emosi. Diamati terus. Ya, kehadirannya. Setelah itu dirasakan secara utuh. Ini namanya proses penyaksian. Nanti akan hilang dorongan-dorongan untuk kabur gitu, karena entah kenapa jiwa yang sudah terlepas dari identitas yang membuat kita akhirnya pemaknaannya itu diperkuat oleh emosi sehingga kita pengen lari. Nah itu tiba-tiba berubah gitu kayak oke nggak apa-apa, masalah ini welcome gitu kan. Nunggu bukunya Mas Ari aja bismillah. Iya insya Allah Kak Sain. Saya lagi koordinasi sama orang yang bisa bantu saya. Kak nih THD Pandiani. Apakah ketidakpahaman juga disaksikan ya Kak? Ya ketidakpahaman kan sebenarnya ada emosinya juga. Ya. Saya tidak paham. Semua orang yang nggak ngerti pasti timbul keraguan-raguan, ketidaknyamanan karena ada sesuatu yang saya tidak paham gitu. Kenapa sih orang itu begitu gitu? Gak paham nih apa sih? Pasti ada nggak nyamannya tuh tadi. Nah itu coba disukseskan juga gitu. Ketidakpahaman kan adalah kondisi di mana kecerdasan manusia itu tertutupi oleh identitas.
terhijab, akhirnya nggak bisa ngebuka, tidak mampu mendapatkan penjelasan dari Tuhan. Ya. Nah itu disaksikan supaya hijabnya terbuka. Motivasinya diri aja yang menyaksikan, bukan orang lain. Ya betul, Kak Ismi. Nah itu teman-teman ya. Jadi ya alhamdulillah, subhanallah ya, Allah mengizinkan saya untuk menyampaikan ini kepada kepada teman-temannya. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Utamanya agar kita itu tidak terus-menerus seperti merasa ada yang lebih baik yang perlu saya dapatkan. Tapi kita coba melihat hidup ini, oke, hidup ini sudah kita bisa lihat dengan perspektif ini dihadirkan Tuhan yang maha sempurna, yang maha tahu. Kemudian ini menjadi suatu keberkahan buat kita, ini ada rezeki yang sudah dicukupi. Ya. Bukan kemudian membuat diri kita pasif, agar kemudian ini semua menjadi alasan bagi kita untuk mau menjadi penyaksi. Gitu loh, tinggal disaksikan aja. Nah, nanti akhirnya kita itu mampu untuk istilahnya bertransformasi, bukan karena kita menolak, tapi justru karena kita menerima. Pergumulanku berat, tapi semenjak ikut aku mendengar kesadaran ada rasa lega diriku, Kang. Ya, alhamdulillah, Mas Diana. Daging bayi diolah pentol. Berarti tetap berikhtiar tanpa khawatir hasil. Betul sekali. Tapi kalau muncul kekhawatiran itu juga disaksikan aja. Jadi tidak ada yang tidak dialirkan. Ketika harus turun hujan lebat, ya udah. Rasakan hujan lebat itu. Jangan terus kayak menolak gitu loh. Merasa keberatan untuk mengalami hujan lebat. Begitu teman-teman. Ada yang mau ngobrol mungkin? Boleh kalau mau naik. Ya, atau ada yang mau tanya lagi mungkin boleh. Silakan. Selaras introvert. Mantap, alhamdulillah. Ya, jadi ini juga jawaban bagi diri saya yang mencoba menggali lebih dalam lagi tentang kesadaran ini, karena di luar sana banyak sekali pemahaman-pemahaman yang masih kental dengan identitas atau ego, di mana kita disuruh berusaha, ayo supaya jangan kamu menjadi sedih. Jadi sedih itu seolah-olah isu atau masalah yang perlu ditiadakan gitu. Melekat dengan identitas ya Kang, ketidakpahaman. Iya betul. Adakah melekatan dengan identitas sehingga dia nggak bisa terbuka, nggak ada kemampuan untuk kreatif melihat dari perspektif yang berbeda gitu loh. Akhirnya nggak bisa ngerti gitu. Pelan-pelan kita bisa menerima diri sendiri apa adanya ya. Oke. Benar Kak Vera Foto. Suka pasangan orang ini Kak Hari. Suka pasangan orang harus gimana? Sadari dulu. Berarti kita punya emosi, ketakutan yang nanti ekspresinya adalah kekurangan. Ya, udah kurang nih. Kurangnya akhirnya kita dapatkan di dalam pemaknaan pikiran yang bisa dihadirkan oleh pasangan orang. Ya. Sampai kapanpun juga mau nanti ganti pasangan lagi, ganti pasangan dari pasangan orang yang satu ke pasangan orang yang lain, nggak akan pernah merasa cukup, nggak akan terasa puas, karena akarnya bukan di situ, ya. Jadi jangan menggunakan suatu cara yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Coba istilahnya tutup rasa kekurangan itu dengan cara merubah emosi ketakutan yang ada di dalam diri. Misalkan dorongan nih, ingin, kayak pengen banget nih ketemu sama dia. Kasih jeda dulu gitu loh, Kak Hari ya. Kasih jeda dulu, dirasakan dulu dorongan yang pengen banget, pengen. Nah, itu namanya penyaksian. Nanti akhirnya lama-lama ternyata ini cuman sensasi aja ya, yang kita tidak lihat lagi sebagai kenyataan atau kebutuhan hidup kita, yang kita mampu untuk berdamai jika pun itu tidak terjadi gitu loh. Jadi poin utamanya ada di situ, Kak Hari. Ya, jadi jangan terjebak sama pemaknaan. Jadi, kasih jeda dulu, coba dirasakan dulu, disaksikan dulu ketidaknyamanannya ketika tidak bersama dengan pasangan tersebut gitu.
atau keinginan itu pasti kan ada gejolaknya. Nah, gejolaknya itu dirasakan. Selamat pagi juga Kak Wahyu. Kak Sebitet, Kang, solusi dari nggak punya uang menjadi banyak uang. Sederhana, dirubah aja kualitas frekuensi dari emosinya. Yang tadinya kebanyakan orang yang nggak punya uang itu, atau yang kalaupun menghasilkan pendapatan tapi cepat habis gitu, biasanya dia punya emosi ketakutan. Nah, emosi ketakutan ini yang kemudian kita rasakan nggak nyamannya tadi gitu, seutuhnya. Nanti dia akan tiba-tiba yang tadinya kayak menggenggam gitu, seperti bunga yang mekar gitu, melepas. Nah, di situ ketika sudah melepas, di sini kondisi kualitas vibrasi atau energi dari emosi ini sudah meningkat menjadi damai. Damai ini frekuensi yang tinggi dan dia sesuai dengan frekuensi uang. Gitu. Saya sedang ngantuk, tapi suara Kang Ari jelas. Apa itu ngantuk dari intensitas? Biasanya gini, orang ada yang dibikin ngantuk itu karena kena vibrasi yang membuat ketenangan. Tujuannya untuk apa? Agar otak bawah sadar ini bisa membuka gitu loh. Karena kalau kita lagi benar-benar fokus, otak bawah sadar ini kayak bikin barrier gitu, kayak benteng. Dia nggak mengizinkan untuk masuk suatu pengetahuan yang berbeda. Jadi sebenarnya ini keberuntungan lah istilahnya kalau mau dikatakan seperti itu gitu ya. Berarti ada berlaku hukum tabur tuai, ada ya, hukum sebab akibat lah, kurang lebih seperti itu. Kang Hari, ini yang dimaksud matikan diri sebelum mati, fana billah, kajian tauhid. Iya, ini kita belajar tentang tauhid nih, menyatu dengan Tuhan ya. Berubah cara pandang dari perspektif yang berbeda demi diri sendiri, jadi tenang dan happy, jadi nggak cepat emosi ya. Nggak cepatnya emosi bukan karena kita ngatur diri, nggak boleh emosi, bukan. Tapi secara aliran kita nggak ada ketertarikan untuk misalkan bereaktif terhadap perbuatan dan kata-kata orang lain. Kayak kita mampu bertoleransi, berlapang dada, melihat ini dihadirkan oleh Tuhan. Ini yang membuat kemana saja kita memandang di situ wajah Tuhan gitu kan. Tuhan hadir gitu loh. Gak lagi tertutupi oleh cerita, wah ini dia jahat. Kita bisa tiba-tiba sadar, iya Tuhan sedang masukkan kita dalam suatu kelas pendidikan pembelajaran jiwa. Kita mau menerima, bagaimana cara menerimanya kita udah tahu. Terus ngalir aja di situ. Akhirnya semua jadi berubah tanpa berusaha, tapi hanya ikut di alirannya gitu. Ingin berbagi, waalaikumsalam juga Kak, ingin berbagi. Kang kenal Gus Cokro, kayaknya berdengar Gus Cokro. Izin follow Profesor Muda, ya Kak introvert, terima kasih sudah mau follow. Alhamdulillah. Hari cara sadar nafas syukur, nafas syukur kan begini ya. Kenapa dikatakan sadar nafas syukur? Jadi bukan syukurnya itu dimaknai dengan pemaknaan atau afirmasi Alhamdulillah, terima kasih. Bagi saya bukan seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya sadar nafas syukur itu ketika kita bernafas secara lebih pelan, ini menghasilkan suatu kondisi jantung yang lebih tenang. Akhirnya dia memproduksi hormon yang akan menghasilkan ketenangan juga di pikiran. Itu yang membuka pikiran. Syukur dari kata sakara, dari bahasa Arab katanya sakara, ya. Artinya terbuka. Nah itu kan terbuka gitu. Jadi semua apapun bisa dirasakan tanpa dilabeli, tanpa dimaknai. Ya kalau syukurnya tadi yang ya boleh aja dengan Alhamdulillah segala puji begituan. Tapi kalau hanya menjadi suatu afirmasi, ini nggak masuk juga ke sini gitu loh, nggak masuk juga ke otak gitu. Tidak juga menjadi sesuatu yang diyakini karena apa? Tidak dialami. Kenapa kita bicara syukur tapi apa yang kita syukurin, otak tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Apa yang kita syukuri, oh masih bisa bernafas ya, oke nafas. Tapi di sisi lain, oh ada kondisi-kondisi yang nggak nyaman nih, berarti ini boleh dong saya nggak syukuri. Nah kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi tertentu kayak luput kita waspadai gitu loh.
Kayak kita membohongi diri, akhirnya justru terjebak di dalam lapisan-lapisan positif di dalam kesadaran kita, tapi nggak mengurai yang negatifnya gitu. Dan suatu saat akan muncul lagi. Saya sedang menagih hutang, tapi nggak dapat. Gimana caranya biar saya menghilangkan rasa kecewa? Dengan penyaksian, Kak, memaafkan ya. Dengan penyaksian, sadar dulu. Jadi teman-teman gini ya, kembali lagi saya coba, ini hanya penawaran ya. Kalau teman-teman tuh bersedia dibimbing, bagaimana sih cara penyaksian yang benar? Dan kembali lagi ya, dunia ini terbentuk oleh energi. Manusia juga punya energi tentunya. Energi manusia yang mungkin di satu sisi dia dikatakan menurut Tuhan tentunya, dia berkesadaran, dia sudah mulai bersih, itu energinya tuh bisa terkoneksi dengan orang yang sedang fokus di mana dia itu berbicara, sehingga orang itu seperti mendapatkan suatu pengenalan tentang energi-energi yang namanya damai, dan dia bisa lebih mudah memahami proses penyaksian. Makanya saya menawarkan private kepada teman-teman yang mungkin memiliki kendala ketidakpahaman ketika sudah banyak mendapatkan pengetahuan tentang kesadaran spiritual, tapi kenapa masih bolak-balik juga. Ya, itu hanya jalan yang bisa ditempuh oleh teman-teman. Kembali lagi, saya tidak pernah menarifkan ya. Dihadirkannya masalah pertukaran energi atau yang sering disebut juga sebagai investasi gitu ya. Itu hanya sarana yang tidak merupakan kewajiban. Kalau tidak bisa juga ya silahkan aja. Yang penting ada kejujuran di diri teman-teman, karena ini semua akan bisa menjadi suatu perubahan ketika ada yang namanya ikhlas. Ya teman-teman ya, ini penting banget teman-teman. Makanya saya nggak berani untuk membuat suatu aturan mewajibkan harus nilainya seberapa, karena ikhlasnya ini nanti yang nggak muncul di situ. Ya. Jadi akhirnya teman-teman yang terhubung dengan saya pun juga nggak dapat apa-apa. Kita sama-sama nggak dapat apa-apa. Sayanya melakukan kebaikan tapi juga nggak dapat suatu yang dianggap Tuhan sebagai kebaikan, karena saya masih mengharapkan ciptaan-ciptaannya, bukan mengharapkan dia. Sementara dia bahkan mengingatkan kepada Rasulullah, hai Muhammad, janganlah kamu mengharapkan apapun juga, walaupun hanya dalam bentuk ucapan terima kasih. Cukuplah aku sebagai balasan bagimu. Ya saya di sini, ya saya pakai cara itu dong gitu loh. Saya hanya mau mengharapkan Tuhan aja sebagai balasan buat saya. Makanya saya mengharapkan penyatuan juga bukan sesuatu yang haram gitu loh. Karena Tuhan mengizinkan itu. Tapi kalau saya mengharapkan teman-teman ya harus bayar segini dulu baru nanti saya alirkan, itu udah belok itu. Ya nggak mengharapkan lagi Krishna si Pandawa, tapi mengharapkan senjata-senjatanya. Wah bagus dong ruang kosong buat teman mau tidur. Iya, bisa. Kang gimana merilisnya sampai benar-benar bisa menahan kemarahan? Ya mesti diulang terus-menerus ya, karena emosi ini kan ada lapisan-lapisannya, ada pendamannya. Ya kalau udah semakin tipis semakin nggak mudah ke-trigger gitu. Alhamdulillah dapat guru, alhamdulillah. Saya diizinkan untuk mengalirkan pengetahuan dari Tuhan. Kalau tahan nafas beberapa menit, apakah ada manfaatnya, Bang? Gini, saya cenderung untuk lakukan sesuatu jangan dipaksa, tapi lakukan dengan bisa dinikmati, rileks saja. Itu lebih bagus menurut saya. Menerima, menikmati, dialami ya Bang. Betul sekali. Ya Kak Ajeng. Sadar bahwa semua keadaan dan rasa datang dan terjadi atas izin Allah. Betul sekali itu. Allah meliputi semua ciptaannya. Yang datang pasti diciptakan dan diizinkan untuk hadir oleh Allah. Waalaikumsalam Kak Oscahya. O3 Cahya 2. Saya kalau dengar live ini suka Bang sambil belajar, tapi mesti ketiduran ya. Berarti energinya membuat rileks gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dibutuhkan bagi di dalam pembelajaran supaya lebih mudah masuk. Tapi kebanyakan orang ketika di theta langsung ke delta, nanti langsung tidur gitu loh, kebablasan. Tapi artinya di sini ada kelelahan emosi di diri teman-teman yang selama ini nggak kerilis, akhirnya ya butuh untuk istirahat, yang selama ini nggak benar-benar bisa istirahat. Begitu. Waalaikumsalam Kak Puncak Verbal.
Mas Agus, cara mengatasi mudah tersinggung, cepat marah. Ya, emosinya coba disaksikan, coba dirasakan secara utuh. Ketika sedang marah, jangan langsung diekspresikan, tapi dorongan-dorongan yang gak nyaman ini coba dirasakan secara utuh. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit timbul ketidaktertarikan jiwa ini untuk mengekspresikan kemarahan. Karena tidak lagi melekat pada identitas atau emosinya. Jadi orang baik aja bermanfaat buat orang banyak seperti Kang Ari. Iya Kak Sifaullah. Utamanya lakukanlah perbuatan baik ini dengan dilandasi oleh diri yang berkesadaran tentunya. Bukan sebagai diri yang dikuasai oleh ego. Gitu ya. Karena nanti kalau ego yang masih berbuat baik ya tetap aja. Ini tetap akan menjadi suatu kondisi seperti yang ada di ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa di dalam neraka ada golongan orang-orang yang melakukan amal soleh dan minta diberi kesempatan lagi untuk bisa melakukan amal soleh dalam bentuk yang berbeda, begitu. Selagi kita yang merasakan, kita yang memiliki kesadaran, nggak akan bisa sadar-sadar kalau menurut aku, Bang. Oh iya, iya begitu. Yang penting gini, kita jangan merapat dan jangan nempel lah sama emosi kita tadi gitu atau pikiran kita tadi. Harus berjarak. Yang disaksikan oleh sang penyaksi itu siapa? Yang kita saksikan itu bukan siapa tapi apa ya? Ya kalau nanti mau dikatakan siapanya ya bisa aja. Itu kita hubung-hubungkan di situ. Tapi kita kan lebih aplikatif aja ya di sini ya. Yang kita saksikan tuh emosinya. Bersyukurnya kita hanya saat mendapat yang kita inginkan, Kang. Ya itu kebiasaan kan begitu. Karena syukur itu dimaknai atau dipersempit maknanya. Ya, tapi kalau syukur kita lihat dari akar katanya, syukur itu dari bahasa Arab sakara artinya terbuka ya. Harusnya kita cari dong yang namanya terbuka itu gimana? Kesadarannya terbuka. Maka nanti secara otomatis ketika kesadaran terbuka artinya jiwa itu sudah bersih. Maka syukur itu menjadi kualitas jiwa manusia, bukan sesuatu yang diafirmasi dengan pengetahuan yang diketahui gitu, dipercaya tapi tidak diyakini. Kang, angkat saya jadi murid lah lewat live online nih. Ya boleh, silahkan. Hadir telat karena kesibukan nggak apa-apa. Pada hari ini aku cukupkan rezekiku untukmu. Jadi itulah rezekinya. Jadi tidak perlu melihat ini, wah saya nggak dengar dari awal juga belum tentu ngerti kok gitu kata Tuhan kan. Udah aja gitu ya. Terima dulu aja. Nanti akan ada waktunya diulang lagi dengan perspektif berbeda, dengan cerita yang berbeda. Mudah-mudahan itu lebih efektif lagi. Gimana cara pandang kita mengharapkan hanya Tuhan? Ya kita bersedia menyelaraskan diri atau menerima segala sesuatu yang dihadirkan Tuhan, baik itu positif maupun negatif. Bukan melekat pada yang positif atau menolak yang namanya negatif gitu. Suaranya merdu ya. Mungkin punya bakat penyanyi kali ya, tapi saya nggak pernah nyoba nyanyi. Nyanyi ya di rumah aja. Maka saya juga Kak Nikmah. Alhamdulillah kalau bisa mudah dipahami. Kalau di sini suara Kang Ari menggema ya gitu ya. Oh, oke, siap. Alam bawah sadar terbuka dan menerima. Alhamdulillah. Yang jadi penyaksi itu masih pikiran ya Kang. Iya, nanti pikiran itu hadirnya diwadahi oleh kesadaran gitu. Nanti kesadaran sebenarnya yang jadi penyaksi. Bukan pikirannya. Pikiran tanpa kesadaran juga nggak fungsi sih. Dia cuma bisa ada suatu proses yang terolah, tapi kesadaran ini yang nanti akan merekam. Begitu Bang Udin. Oke itu teman-teman. Ya dari saya untuk hari ini hampir 2 jam sudah ya saya menggelar pengetahuan ini dan mencoba menjawab berbagai macam pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini akan kembali lagi. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa setiap Sabtu saya bikin kelas online juga. Jadi kalau ada yang teman-teman ingin mempelajari versi live ini dengan penjelasan yang lebih terstruktur, nanti ada coretan-coretan juga gitu yang memudahkan teman-teman yang punya sisi visual untuk pembelajaran. Nah boleh nanti hubungi saya aja setiap Sabtu jam 9 pagi ya. Bang, tanda petunjuk itu gimana maksudnya? Tanda petunjuk itu ya
nanti kita merasa bahwa apa yang kita ingin lakukan ini atau dorongan yang ingin kita lakukan tuh udah ada rasa keyakinan gitu, nggak ada keraguan-raguan untuk mau melakukan, ada kesiapan untuk menerima apapun juga nanti hasilnya, bahkan kita sudah bisa menikmatinya di awal gitu loh. Itu petunjuk gitu loh. Ya, jadi ya sebenarnya kalau kita belajar tentang kesadaran ini, kita nggak terlalu concern dengan petunjuk sih. Justru di situ nanti petunjuknya selalu mengalir, paradoksnya begitu. Kenapa? Karena ya ketika kita terus-menerus pengen dapat petunjuk, artinya kita masih kuat sebagai identitas yang masih dikuasai oleh emosi. Akhirnya petunjuk itu akan disalah tafsirkan nantinya. Begitu. Kak Koko, kalau kita mengharapkan cuma Tuhan selain Dia, sedangkan manusia makhluk lainnya juga meliputinya. Ya, ini kan kembali lagi kan, mengharapkan cuma Tuhan itu kan artinya ketika kita melihat ciptaan-ciptaan yang memang Tuhan bilang, aku meliputi semua ciptaanku gitu kan, bilang begitu gitu. Nah makanya sebenarnya kan manusia dan makhluk lainnya juga diliputi oleh Dia gitu loh. Makanya saya bilang, bagaimana kita itu mengatakan bahwa kita hanya mengharapkan Tuhan, ya kita menerima semua ciptaannya. Kita selaras dengan ciptaan-ciptaannya. Nah, kita kan menyatu dengan Dia di situ. Begitu Koko. Jadi di sini sebenarnya pemahamannya kita lebih detail lagi, lebih dalam supaya nggak terpisahkan antara satu perspektif dengan perspektif lainnya, bisa disatukan. Bahwa ketika kita mengharapkan hanya Dia, bukan menyingkirkan yang namanya ciptaannya, bukan. Tapi justru mengenal Dia pun juga melalui ciptaan-ciptaannya yang diliputi oleh Dia. Makanya secara prinsip saya mengalirkan pengetahuan kepada teman-teman bahwa ketika kita berkesadaran itu justru kita tetap menyediakan atau mewadahi yang namanya identitas, emosi, atau hal-hal lain yang mungkin menurut kita ya awalnya ini menjadi kendala kita untuk bisa mengenal Tuhan. Tapi nyatanya Dia juga hadir sebagai sesuatu yang menjembatani kita untuk bisa mengenal Tuhan. Begitu. Oke, Mas Bimo. Baik Kak Hari, saya mau ikut kelas online Hari. Ya nanti Kak Herna, saya di DM aja ya. Kembali lagi sama aturannya. Hubungi saya aja. Saya membuka yang namanya pintu pertukaran energi atau investasi, tapi saya tidak menentukan tentang nilainya. Karena kembali lagi saya ingin tetap hadir dengan energi keikhlasan. Ya, disitulah nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan dampaknya ketika teman-teman juga ikhlas melakukan sistem ini gitu loh. Ya, bukan hanya akhirnya dengan pikiran kan nggak tahu juga kalau saya nggak punya uang, saya pura-pura aja nggak punya uang. Ya boleh juga, nggak apa-apa juga, artinya silakan. Tapi ya berdasarkan pengalaman saya dengan teman-teman yang sudah melakukan ini, ada dampaknya ketika pertukaran energi itu dilakukan. Dan saya ya jujur nggak mau menetapkan karena apa? Ya seringkali kalau saya menetapkan juga, bukan seringkali ya. Pernah saya coba, saya dengan bergabung kolaborasi dengan teman yang lain gitu, bikin satu kelas online. Di situ ada nilainya. Saya bukan yang menentukan nilainya, tapi apa yang terjadi? Saya mendapatkan tidak lebih banyak daripada ketika saya ikhlaskan gitu loh. Saya buka, angkanya nggak saya tentukan, saya dapat lebih banyak gitu. Nah di situ kan jadi keyakinan ya bahwa ketika kita melepas, kita mendapat gitu loh. Kebanyakan kita karena terperangkap oleh identitas logika kita, bahwa kita harus tentukan nih begini-gini. Bisa jadi dapat, tapi siap-siap aja karena ini tidak dihadirkan dengan keberkahan. Nanti yang hilang juga bisa lebih banyak akhirnya. Yaitu belief saya gitu ya. Tapi kalau ada yang lain memahami berbeda juga ya nggak masalah. Ya, kan ini kenyataan subjektif saya gitu kan. Saya terus melihat angka yang sama di jam dan itu oke, nggak apa-apa. Tidak perlu disimpulkan apa-apa, dinikmati saja. Terima kasih juga Kak Andi. Oke, gimana cara memaknai Bang? Mohon. Cara memaknai itu sebenarnya ya nggak perlu kemudian kita lekatkan dengan identitas dan juga emosi tadi gitu loh. Pemaknaan itu nggak ada yang salah sebenarnya.
Karena kita dikondisikan oleh Tuhan, dihadirkan identitas, belief system yang nantinya akan menghadirkan pemaknaan. Yang membuat jadi masalah itu ketika emosinya itu frekuensinya rendah dan secara sifat dia akan melekatkan antara identitas dengan jiwa. Nah itu yang kemudian apa yang dimaknai jadi seolah nyata. Ya, itu yang di luar yang kita maknai itu nyata. Padahal nggak nyata juga. Yang membuat terasa nyata karena ada emosinya tadi. Ya jadi bukan permasalahan di pemaknaannya. Ini fisika sebenarnya Mas. Ya kalau dimaksud dengan jasad mungkin ya fisik gitu. Tapi nggak tahu maksudnya apa nih Kak Anissa. Tauhid jadinya Bang. Iya betul, tauhid. Kita menyaksikan tubuh, pikiran, hati, dan perasaan itu dalam arti menyaksikan sifat Tuhan. Ya jadi gini, boleh kita dilihat sebagai menyaksikan sifat Tuhan ya. Tapi jangan kemudian serta-merta kita menghadirkan sikap meniru-niru gitu loh sifat Tuhan. Karena sifat itu ya layaknya, idealnya itu sudah menjadi aliran di dalam kesadaran jiwa kita. Makanya kita perlu dulu menyatu dengan Tuhan ya, bertauhid dulu baru nanti muncul yang namanya nama-nama itu yang ditanyakan Tuhan kepada malaikat yang merasa bahwa dia itu lebih hebat, lalu ditantang untuk menyebutkan nama-nama. Pada kenyataannya nggak mampu juga, karena akhirnya diakui bahwa tidak akan makhluk Tuhan itu mendapatkan sesuatu kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi ini juga menegaskan tidak mungkin kita itu mendapatkan perasaan tidak nyaman ketika Tuhan tidak menginginkan kita merasakannya. Gitu ya. Begitu. Terima kasih juga Kak Sifaula. Kelas online apakah ada rilis juga Kang? Rilis, kalau pengen tujuannya rilis mendingan ikut di private dulu. Karena toh sama aja. Tentang pertukaran energi, masalah ketentuannya gimana, sama aja. Nggak membuat beda gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang masih ruwet, saya sarankan ikutnya private dulu ya. Private dulu, lalu kemudian kita coba rilis. Nanti pembelajaran berikutnya itu akan bisa lebih mudah untuk kita pahami. Gitu ya. Oke Kak Husnul, siap. Nanti daftar aja ke ini. Tapi ada teman-teman juga yang belum siap untuk private sih. Karena masih terganjal oleh emosinya. Tapi nggak apa-apa, mau ikut kelas juga boleh. Karena Tuhan meliputi segalanya, maka problematiknya karena kita merasa ada yang menyebabkan keterpisahan. Ya betul. Keren juga ini ya, mantap. Manakah kekayaan yang sebenarnya? Ya itu. Kekayaan itu kan akhirnya kalau kita memang melihat kondisi yang paling esensi adalah kembali kepadanya, mengenal dirinya sebagai tempat kembali, maka itulah kekayaan yang sebenarnya. Karena yang lain itu hanya menjadi jembatannya aja. Yang terasa nyata itu dari emosi, betul. Tapi bukan berarti emosi itu tidak betul. Makanya saya bilang, ketika kita belajar kesadaran, nanti nggak ada yang kita hilangkan. Identitas masih ada, emosi masih ada. Kita masih hidup secara natural sebagaimana biasanya. Tapi tidak ada yang menguasai. Identitas tidak menguasai, emosi tidak menguasai, tapi semua berkolaborasi akhirnya. Antara ruh, jiwa, dan identitas itu berkolaborasi. Itu akan menggambarkan Tuhan secara lebih utuh, lebih sempurna. Kelasnya umum Kak Yunita. Umum kelasnya. Bebas. Nanti saya coba jelaskan pemahaman terbentuknya diri, segala yang saya sudah sampaikan di live ini, nanti ada gambaran-gambaran yang mungkin lebih mudah untuk dimengerti. Waalaikumsalam Kak Ria. Aku bersyukur kenal Kang Ari lewat room ini bisa belajar. Alhamdulillah. Ya, kalau memang teman-teman bisa belajar lewat room ini aja silahkan. Ya, kenapa saya hadirkan jalan yang berbeda itu untuk teman-teman yang memang dibutuhkan suatu jalan yang lebih private lah istilahnya ya. Karena memang kayak nanti siang jam 2 saya ada janji dengan salah satu teman yang di TikTok juga untuk private offline. Bagi beberapa orang yang biasa ya, kita tuh udah belajar lama, kita tahu tentang energi, itu ada dampaknya, jujur aja itu ada dampaknya gitu ya. Karena energi itu kan ya memang dia bisa melampaui
jarak ruang dan waktu ya, tapi ya kedekatan secara fisik juga itu ada perbedaannya. Waalaikumsalam Kak Bang Fatar. Oh, Bang Fatarnya nggak usah pakai Kang ya. Oke, salam rahayu juga. Ya itu aja teman-teman ya. Ini udah 2 jam ya. Dulu Kang, aku belajar kesadaran, mungkin pemahaman aku kurang, jadi merasa aku dekat dengan Tuhan, jadi malas sholat. Ya, ini perlu disempurnakan nanti ya. Bagaimana kita memahami sholat, ini juga nanti coba kita bahas di kelas juga bisa gitu ya. Karena sholat itu ya keterhubungan itu ya, kalau kita lihat sholat yang ritual kan mulai mensucikan dulu gitu, wudhu dulu. Jadi nanti sholat itu akan terjadi setiap saat, wudhu juga setiap saat, sholawat juga sama seperti sholat setiap saat, keterhubungan penyatuan tadi gitu. Bukan berarti akhirnya yang 5 waktu ditiadakan. Ya kembali tinggal bagaimana teman-teman menjalaninya gitu loh. Kan setiap orang punya kecocokan masing-masing ya. Ya, jadi saya nggak di dalam suatu posisi ingin menentukan jalan hidup teman-teman seperti apa. Boleh kalau teman-teman merasa bahwa sholat 5 waktu itu penting dan harus nggak boleh lewat, silakan. Tapi jujur juga dengan mengakui jika di dalam sholat yang tidak pernah tertinggal itu masih banyak emosi-emosi yang muncul tidak bisa dikendalikan, ya perlu cari suatu cara memanage emosi ini agar kemudian sholat yang 5 waktunya ini menjadi penyempurna gitu. Begitu teman-teman. Oke. Belajar lewat room gratis. Apakah ilmunya akan hilang? Enggak akan ada yang hilang. Cuman masuknya ke diri itu kalau secara emosi itu sudah banyak yang nggak menguasai, tidak melekat lagi pada identitas jiwanya, itu bisa lebih masuk gitu. Permasalahannya kan saya nggak tahu kondisi teman-teman sekarang seperti apa. Ketika masih banyak emosi-emosi menguasai, belum bisa untuk belajar menghadirkan kedamaian, menerima segala sesuatu, menerimanya masih salah, masih menekan. Jadi artinya jiwa teman-teman masih istilahnya banyak lapisan-lapisan hijab yang nantinya menutupi proses si pengetahuan ini bisa dipahami, itu jadi susah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, gratis juga ya bisa nggak bisanya sih itu. Jadi saya nggak mengatakan yang gratis pasti nggak berhasil. Nggak juga. Jadi memang nanti ada bagian-bagian orang-orang yang memang diarahkan untuk bisa mengalirkan pengetahuannya kembali, dia dikasih kayak privilege gitu, bisa belajar dengan gratis tapi ngerti gitu loh. Tapi ya supaya ini juga nggak jadi gratis secara total, ya seperti saya misalkan ya, nggak ikut kelas-kelas, saya cuma yang gratisan aja. Tapi saya punya tugas membagikan ini kepada teman-teman juga gitu loh. Bang L yang mana ya, Bang L ya? Nggak tahu saya mungkin ya. Bang L. Oh, tunggu. Ini yang dari Sumatera Utara bukan ya Bang L tuh ya? Lupa saya, mungkin bukan ya, salah ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, gratis tuh nggak bisa. Sebenarnya sih nggak bisa ya. Karena ketika saya mendapatkan sesuatu, agar ini bisa berkembang, pemaknaannya juga saya harus berusaha. Seperti saya menulis sebanyak ini, artinya kan bukan sesuatu yang gratisan juga gitu. Harus ada yang saya korbankan. Waktu saya gitu loh. Saya banyak di rumah. Saya kemudian banyak belajar, menulis, mencoba memahami, mempraktekkan, mengaplikasikan. Itu istilahnya pertukaran energi yang saya lakukan gitu loh. Yang kemudian juga saya lengkapi dengan mengalirkan ini ke teman-teman di sini. Ya itu. Tapi nanti kalau teman-teman bukan mempunyai tugas untuk menyampaikan ini, biasanya ya kalau secara polanya ya teman-teman harus melakukan suatu pertukaran energi dalam bentuk materi. Begitu kan, nggak semua juga harus bisa jadi orang yang mampu menyampaikan seperti saya. Nggak semuanya. Ada yang nantinya kayak misalkan ada teman saya di sini namanya Bang Yan.
dia itu bisnismen gitu loh. Ya dia nanti akan menggunakan pengetahuan ini bukan untuk disampaikan kepada teman-temannya, nanti kalau disampaikan pun teman-temannya bingung, lo ngomong apa sih? Kayak nggak bisa secara utuh menjelaskan. Nah itu bagiannya saya. Nah dia bagiannya apa? Bisa menghasilkan suatu bisnis yang dimana dia yang dulunya berbisnis ini tidak melibatkan Tuhan, Tuhan itu hanya disosokkan, sekarang dia berbisnis dengan melibatkan Tuhan, menjadi pembimbing dia gitu loh, untuk melakukan bisnisnya. Dan itu hasilnya nanti akan lebih maksimal lagi. Jadi saya yang maksimal, teman saya dengan bisnis maksimal, nanti ada teman saya lagi punya kemampuan yang lain juga dia maksimal dengan keunikan dan keotentikannya. Nah kita kolaborasi di sini. Yang punya uang berikan yang lebih kepada yang belajar. Yang belajar nanti kasihkan ilmunya kepada yang punya uang dan yang punya kemampuan yang lain. Ya ini yang namanya hablum minanas gitu loh. Ya, tapi kan kalau bagusnya ini ketika adanya keikhlasan gitu loh. Nggak semua hitung-hitungan. Aduh, saya cuma dapat segini. Enggak lah semua ini. Kalau saya juga semua pengetahuan ilmu saya alirkan semua ke teman-teman. Nggak ada satupun yang saya keep. Misalkan teknik meditasi, ya kalau saya bisa alirkan saya alirkan langsung gitu. Nggak, aduh nantilah belajarnya ini mesti ini. Ya kalau kayak penyaksian, ya saya kasih juga kok gitu. Tapi untuk mempraktekannya ya kadangkala beberapa kondisi butuh pendampingan gitu loh. Bukan berarti harus pendampingan, nggak ada yang harus gitu loh. Ya saya nggak pasal juga kalau teman-teman salah juga. Kan nanti merasakan sendiri dampaknya dan itu menjadi suatu kesempurnaan buat perjalanan perbaikan dirinya. Gitu kan? Gitu Kak Ria, maaf Bang bukunya dijual. Insya Allah nanti ya, tapi ini baru mau saya kolaborasi dulu dengan teman saya yang penulis, yang orang komunikasi ya. Yang mudah-mudahan nanti dia bisa membantu saya membuat suatu alur yang mudah dipahami oleh masyarakat awam gitu loh. Karena begini teman-teman, seringkali saya kan kalau belajar tuh dengan intuisi yang tiba-tiba muncul, saya dalami, saya coba jabarkan, tapi kalau teman-teman yang baru ini jujur aja biasanya sulit memahami saya tuh ngomong apa sih gitu loh. Saya tuh ngomong apa gitu, tapi kok kayak ada sesuatu. Ini banyak di antara teman-teman yang hadir di room saya itu, kemudian dia menyatakan awalnya saya itu juga bingung Kak Ari tuh ngomong apa sih, cuman kayaknya kok ada sesuatu di sini gitu loh. Dia bertahan dulu beberapa lama, nah itu yang kemudian oh ini ternyata, oh ini lama tapi prosesnya gitu. Nah kalau di buku kan saya harapannya ada orang yang masih fresh lah secara dogma, doktrin, konsep gitu. Sehingga ketika saya alirkan, dia bisa menerjemahkan ini dengan bahasa yang lebih rileks, lebih santai, sehingga kemudian orang yang membaca, khususnya yang awam, bisa lebih mudah melihat alurnya, langsung nyambung. Oh ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini, jadi gitu loh. Nah itu maksudnya saya gitu. Tapi ya doakan aja mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ya Kang, kalau ada lapisan-lapisan yang tebal harus ditempuh dengan privat. Ya betul Kak Mul. Iya betul, nanti teknisnya jadi bisa ngejalanin sendiri karena udah paham, udah pernah ngalamin. Jual cara PDF pun bisa, betul, benar-benar. Nanti insya Allah PDF-nya juga akan di ini juga. Ya tapi ya kembali lagi saya ya ini antara mau dibilang usaha juga boleh ya. Tapi gini istilahnya ya. Nanti saya kayak biar masukin aja. Jadi karena saya kolaborasi, nanti biar teman saya aja yang memunculkan itu gitu loh. Dalam arti bukan saya yang menjual gitu kan. Saya ngalirin aja teman saya itu yang melola. Nanti kalau saya mau dikasih atau gimana ya udah gitu loh, saya terima sesuai dengan alirannya aja gitu loh. Karena ya kembali lagi jangan sampai nanti saya terjebak juga di situ gitu loh, menghasilkan sebuah bisnis gitu loh. Ini sesuatu yang murni, nggak bisa dibisnisin gitu loh kan. Karena kan ada bahasanya juga begini, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang bukan, ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan karena mereka lah yang diberikan petunjuk. Nah kalau saya menentukan nilai itu, saya udah minta balasan, pasti petunjuknya juga nggak maksimal.
berhenti muter-muter aja penjelasan saya, nggak pernah mendalam menyentuh lapisan-lapisan kesadaran yang kita bertemu dengan banyak orang di sini gitu kan. Oke. Minta maaf, saya masih belajar gratis di room ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Makanya saya bilang silakan. Yang penting nanti coba aplikasikan sebisanya aja gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, betul Bang. Oke, ini ada Kak Cahya. Amin, segera terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, udah gitu aja teman-teman ya. Ini udah jam 11 lewat. Sebentar lagi kita persiapan mau sholat Jumat ya. Dan kembali harapan saya mudah-mudahan ya Allah mengizinkan kita semua dan meridhoi kita lah untuk meneruskan proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan Dia terus mengarahkan kita kepada ya keterbukaan kesadaran yang semakin mendekatkan jiwa kita kepadanya ya. Karena itulah yang mungkin tadi ditanyakan sebagai kekayaan, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Terima kasih Kak Polis ya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf jika tadi ada suatu pernyataan atau ungkapan yang tidak nyaman didengar ya, tapi ya saya kembali lagi ikhlas untuk nanti misalkan saya salah, ternyata saya mendapatkan konsekuensi, karena itu semua hanya Tuhan yang ingin dialami di dalam kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bagi teman-teman yang ikut kelas, besok ketemu lagi kita jam 9. Bagi teman-teman yang tidak ikut kelas, yang mudah-mudahan insya Allah nanti akan ada waktu saya bisa live lagi jam siang mungkin ya, hari Minggu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Kak Ai. Oke, alhamdulillah.